Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 13 MA 1101 akan mempresentasikan proyek mini Matematika 1 SITH. Dengan saya sendiri, Alisa Salsabila dengan NIM 161241137. Saya Selviana Hans dengan NIM 161241120. Saya Agatha Channing Sandini dengan NIM 161241130. Saya Angelik Pasaribu dengan NIM 161241138. Saya Clarissa Devina Puro Praitno dengan NIM 161241143. Kemudian judul proyek kami adalah optimasi pengumpulan serbuk sari dan nektar oleh lebah. Banyak jenis lebah yang mengumpulkan serbuk sari dan nektar. Serbuk sari digunakan sebagai protein dan nektar digunakan sebagai energi. Misalkan jumlah nektar yang dikumpulkan selama T detik di sebuah bunga adalah Ft sama dengan T per 1 ditambah T. Dan jumlah serbuk sari yang dikumpulkan selama T detik di sebuah bunga adalah Gt sama dengan per 2 tambah T. Waktu perjalanan antar bunga adalah 1 detik. Kemudian soalnya akan dilanjut oleh rekan saya. Kita masuk ke soal yang pertama, yaitu gambar grafik dari fungsi f dan g, dan alasan f dan g tidak memiliki nilai maksimum global. Nah, di sini sudah ada grafiknya yang didapatkan dengan mensubstitusikan angka-angka ke dalam fungsi ft dan gt. Selain itu, fungsi f dan g tidak memiliki nilai maksimum global karena di sini di domain t lebih besar dari 0, dia mendekati 1 dan tidak pernah mencapai 1 sehingga tidak memiliki nilai maksimum global. Lalu untuk nomor 2, yaitu dengan soal, berapa waktu optimal bagi lebah untuk mengumpulkan nektar di satu bunga sebelum berpindah ke bunga berikutnya agar dapat mengumpulkan nektar dengan laju maksimum? Nah, untuk mengerjakan soal berikut, langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan rata-rata laju pengumpulan nektar yang dapat kita peroleh dari persamaan LT sama dengan FT per T tambah tau atau lambang dari waktu perjalanan tadi, di mana T tambah tau adalah total waktu yang dihabiskan atau kalkulasi nektar T detik dengan perjalanan bunga tau detik. Kemudian, dapat kita sederhanakan fungsinya menjadi LT sama dengan tadi FT tadi kita masukkan ke persamaannya menjadi 1 per 1 tambah T per T tambah tau. Sehingga diturunkan ke bawah jadi T per 1 tambah T kali T tambah 1. Lalu langkah kedua yang kita lakukan adalah untuk mencapai menghasilkan maksimum dari LT tadi, kita memerlukan turunan dari LT. Karena LT merupakan bentuk dari U per V, maka turunan dari U per V adalah U aksen V kurang U V aksen per V kuadrat. Sehingga setelah dimasukkan dan diturunkan, diperoleh L aksen T min T kuadrat tambah 1 per T kuadrat tambah 2T tambah 1 kuadrat. Lalu, kita akan mencari titik kritisnya, yaitu L aksen T sama dengan 0. Penyebut tidak pernah 0, jadi kita hanya fokus pada pembilangnya saja. Min T kuadrat tambah 1 sama dengan 0, menjadi T kuadrat sama dengan 1. Sehingga dapat disimpulkan T sama dengan 1, karena untuk ukuran waktu, T tidak boleh minus atau negatif. Lalu terakhir yang harus kita lakukan, langkah keempat, yaitu memastikan T sama dengan 1 adalah maksimum, dengan memeriksa tanda L aksen T di sekitar T sama dengan 1. Untuk T kecil 1, misalnya T 0,5, kita akan memasukkan 0,5 ke persamaan tadi dan mengecek apakah akan menghasilkan nilai positif. Setelah dimasukkan, L aksen 0,5 akan menghasilkan nilai positif. Dan untuk T besar 1 atau T sama dengan 2, jika kita memasukkannya, itu akan menghasilkan nilai negatif dan sesuai dengan tandanya. Maka dapat disimpulkan, LT mencapai maksimum pada T sama dengan 1. Nah, untuk satu siklus dari satu bunga ke bunga lainnya, berikut urutan yang dilakukan oleh lebah atau rekapitulasi urutan aktivitas. Pertama, lebah akan hinggap di bunga pertama dan menghabiskan waktu T optimal, yaitu 1 detik untuk mengumpulkan nektar. Yang kedua, lebah akan terbang ke bunga berikutnya untuk menghabiskan waktu perjalanan itu, dia membutuhkan 1 detik. Lalu lebah akan hinggap di bunga kedua dan kembali menghabiskan waktu T optimal 1 detik untuk mengumpulkan nektar, karena pada soal nomor 2 hanya difokuskan kepada pengumpulan nektar. Kemudian, untuk soal nomor 3, dengan asumsi lebah terlebih dahulu mengumpulkan nektar di satu bunga, kemudian beralih ke serbuk sari, dan ia menghabiskan 1 detik mengumpulkan nektar. Berikut perhitungan lama ia harus menghabiskan waktu untuk mengumpulkan serbuk sari setelah lebah menghargai serbuk sari 2 kali lipat dari nektar. Yang pertama diketahui suatu fungsi untuk pengumpulan nektar, yaitu Ft sama dengan T per 1 ditambah T. Kemudian dengan waktu T sama dengan 1 detik, maka jumlah nektar yang akan terkumpul yaitu F1 sama dengan 1 dibagi 1 tambah 1, yaitu dengan hasil 1 per 2. Kemudian diketahui juga fungsi pengumpulan serbuk sari, yaitu Gt sama dengan T per 2 ditambah T. Kemudian karena nilai serbuk sari dihargai 2 kali lipat dari nektar, artinya nilai serbuk sari yang terkumpul setelah waktu T harus sama dengan 2 kali lipat nilai nektar yang terkumpul selama 1 detik. Sehingga dapat dituliskan sebagai 2Gt sama dengan F1. Apabila F1 dari fungsi Gt disubstitusi, nilai T dapat dihasilkan 2Gt sama dengan 1 per 2. Kemudian 2 dikali T per 2 ditambah T sama dengan 1 per 2. Lalu 4T sama dengan 2 ditambah T. Kemudian 4T dikali T sama dengan 2. Kemudian 3T sama dengan 2, sehingga menghasilkan T sama dengan 2 per 3. Maka lebah harus menghabiskan waktu T sama dengan 2 per 3 detik untuk mengumpulkan serbuk sari agar nilai total serbuk sari setara dengan 2 kali nektar yang telah dikumpulkan selama 1 detik.
untuk satu siklus dari satu bunga ke bunga lainnya berikut urutannya. Yang pertama yaitu hinggap di bunga pertama, yaitu mengumpulkan nektar selama 1 detik, lalu mengumpulkan serbuk sari selama 2/3 detik. Yang kedua, terbang ke bunga berikutnya, menghabiskan waktu perjalanan atau sampai dengan 1 detik. Yang ketiga, hinggap di bunga kedua, kembali mengulangi langkah pengumpulan nektar dan serbuk sari. Kita lanjut untuk nomor 4, yakni misalkan lebah menghargai serbuk sari 2 kali lipat dari nektar. Bereksperimenlah untuk mencoba menemukan perbandingan antara waktu mengumpulkan nektar dan waktu untuk mengumpulkan serbuk sari yang terbaik ketika nektar dan serbuk sari dikumpulkan secara berurutan seperti pada soal nomor 3. Fungsi jumlah nektar yang dikumpulkan yakni Ft1 sama dengan T1 per 1 plus T1, di mana T1 adalah waktu yang digunakan untuk mengumpulkan nektar. Sementara fungsi jumlah serbuk sari yang dikumpulkan yakni GT2 sama dengan T2 per 2 plus T2, di mana T2 adalah waktu yang digunakan untuk mengumpulkan serbuk sari. Karena serbuk sari dihargai 2 kali lipat dibandingkan nektar, maka nilai total yang diperoleh lebah adalah nilai total sama dengan Ft1 plus 2 GT2. Untuk mencari nilai T1 dan T2 dan memaksimalkan nilai total ini, turunan dari kedua fungsi perlu dicari, yaitu sebagai berikut. Untuk turunan yang Ft1 didapat D per DT1, T1 per 1 plus T1, hasilnya yakni 1 per 1 plus T1 kuadrat. Sementara itu, untuk turunan yang GT2 sama dengan D per DT2, T2 per 2 plus T2, didapat 1 plus 2 plus T2 kuadrat. Kemudian, turunan nilai total adalah turunan parsial dari Ft1 plus 2 GT2 terhadap T1, yakni didapat 1 plus 1, maksud saya 1 per 1 plus T1 kuadrat. Sementara itu, turunan parsial terhadap Ft2 plus 2 GT2 T2 didapat 2 kali 1 per 2 plus T2 kuadrat. Untuk memaksimalkan nilai total, kita mengatur agar laju marginal dari nilai nektar dan nilai serbuk sari berimbang atau dapat dituliskan sebagai berikut. Turunan Ft1 sama dengan 2 kali turunan GT2. Kita substitusikan nilai turunannya, nanti akan didapat nilai T2 sama dengan akar 2 kali 1 plus T1 dikurang 2. Substitusikan T1 sama dengan 1 ke persamaan tersebut, didapat T2 sama dengan akar 2 dikali 1 plus 1 dikurang 2. T2 aproksimasi 0,82 detik. Dapat T total yakni T1 tambah T2 sama dengan 1 plus 0,82 sama dengan 1,82 detik. Kemudian nilai maksimum total substitusi T1 sama dengan 1 dan T2 sama dengan 0,82 ke dalam fungsi turunan Ft1 sama dengan 2 kali turunan GT2. Yakni F1-nya sama dengan 1 per 1 plus 1, yakni 0,5. G 0,82 sama dengan 0,82 per 2 tambah 0,82, aproksimasi 0,291. Didapat nilai totalnya yakni 0,5 tambah 2 kali 0,291, yakni 1,082. Lebah memaksimalkan nilai dengan total 1,082 poin sumber daya. Maka waktu optimal untuk mengumpulkan nektar T1 adalah 1 detik, dan serbuk sari T2 adalah 0,82 detik, dengan nilai T total yakni 1,82 detik. Kemudian perbandingan antara waktu mengumpulkan nektar T1 dan waktu total, T total adalah T1 per T total sama dengan 1 per 1,82, yakni aproksimasi 0,55. Maka waktu untuk mengumpulkan nektar adalah sekitar 55% dari total waktu yang digunakan untuk mengumpulkan nektar, dan serbuk sari dengan perbandingan waktunya sekitar 1 banding 1,82. Untuk satu siklus dari satu bunga ke bunga lainnya, berikut urutannya. Yang pertama, hinggap di bunga pertama, kita cari lebah menghabiskan waktu T nektar untuk mengumpulkan nektar. Waktu optimal ini diperoleh melalui analisis kalkulus. Lalu setelah selesai mengumpulkan nektar, lebah menghabiskan waktu T serbuk sari untuk mengumpulkan serbuk sari. Yang kedua, saat terbang ke bunga berikutnya, lebah menghabiskan waktu perjalanan antara bunga dengan tau sama dengan 1 detik. Lalu yang ketiga, mengulang proses di bunga berikutnya, lebah mengulangi langkah pengumpulan nektar dan serbuk sari. Berikut hasil diskusi kami mengenai proyek mini matematika. Jika ada salah dalam pengucapan dan hal lainnya, kami meminta maaf. Terima kasih.